Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, kita berjumpa lagi dalam PJJ Bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari hari ini adalah materi struktur teks pidato persuasif. Nah, ada apa saja struktur teks pidato persuasif? Kita lihat. Nah, teks persuasif itu memiliki 3 struktur ya nak ya. Yang pertama itu ada pembukaan, ada isi pidato, dan ada bagian penutup. Nah, masing-masing bagian ini akan kita jelaskan. Nah, kita lihat pada pembukaan, ketika kita akan mengawali suatu pidato, yang pertama adalah salam sapaan. Ini termasuk atau disebut juga dengan salam. Nah, ketika kita akan berpidato, sebaiknya dan wajib wajib kita mengucapkan salam. Pengucapan salam ini kita lihat situasinya dulu nak. Kalau situasinya kita adalah situasi keagamaan atau audiensnya adalah orang yang satu agama dengan kita, boleh kita menggunakan salam keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi umat Islam, salam bagi umat Kristiani, dan lain-lain. Juga sapaan juga bisa kita lihat dari kondisi waktunya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, yang kedua ini adalah penghormatan. Jadi kalian memberi penghormatan kepada audiens yang hadir. Yang paling sederhana penghormatan adalah bapak-bapak, ibu-ibu, atau hadirin yang berbahagia. Tapi apabila acaranya itu seperti acara formal, acara yang ada di sekolah atau suatu instansi, penghormatan itu kita gunakan atau kita mulai dengan level yang paling tinggi. Misalnya kita mengadakan acara di sekolah atau di madrasah kita, kalian diminta untuk berpidato. Siapa saja yang akan diberikan salam penghormatan? Yang pertama adalah kamat ya nak ya, kamat. Yang kedua adalah guru, dewan guru. Yang ketiga misalnya komite, oke. Yang keempat orang tua, ortu. Yang kelima baru murid-murid atau teman-teman kalian. Nah, ini strukturnya yang paling tinggi, kamat dulu, guru, komite, ortu, baru murid-murid. Nah, selanjutnya kalian harus mengucapkan rasa syukur. Rasa syukur itu bagaimana? Kalian ucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah, diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kalian bisa berkumpul begitu ya. Selanjutnya, pada slide selanjutnya ini kita masuk ke dalam isi. Kalau yang namanya pidato persuasif adalah pidato yang sifatnya mengajak, menghimbau kan ya. Nah, kita lihat isi pidato persuasif itu ada apa saja. Yang pertama ada yang namanya pengenalan isu. Yang kedua ada rangkaian argumen. Yang ketiga adalah ada pernyataan ajakan. Apa saja pengenalan isu? Pengenalan isu itu adalah berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar untuk dibicarakan pada pidato itu. Misalnya, kalian akan berpidato tentang corona, berarti kalian mengangkat isu tentang corona dulu. Apa itu corona? Kapan corona itu mulai muncul? Nah, itu akan kalian ungkapkan di isi pidato pada bagian pengenalan isu atau permasalahan. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu berupa untuk mendukung isu tadi. Biar orang memang percaya dan paham, maka butuh argumen. Argumen itu sejumlah pendapat dari pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya.
pada bagian dikemukakan ini pula mencantumkan sejumlah fakta yang memperkuat argumen tersebut. Nah, misalnya kalian tentang isunya tentang corona tadi, boleh kalian menyampaikan argumen tentang bahaya corona, mengambil data dari Kemenkes, mengambil data dari BNPB, berapa jumlah pasien yang positif. Bisa kalian mengambil data dari WHO misalnya. Itu data-data tersebut, fakta-fakta tersebut bisa dijadikan sebagai argumen untuk mendukung isu yang kalian sampaikan. Yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Nah, pernyataan ajakan ini yaitu inti dari teks pidato persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pendengar atau audien untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat atau tersirat. Nah, biasanya kalau kalimat ajakan itu menggunakan kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindari, dan sejenisnya. Nah, ini berarti yang pertama tadi ada yang namanya isu, permasalahan apa saja, argumen, pendapat-pendapat kalian atau fakta-fakta yang mendukung untuk adanya isu ini. Yang ketiga, dari argumen itu, dari isu, maka akan ada ajakan untuk menyelesaikan dari isu atau melakukan sesuatu dari isu yang kalian bawakan pada pidato. Yang ketiga itu adalah penutup. Penutup itu memuat apa saja, harapan. Apa harapan kalian terhadap isu yang ada? Misalnya harapan kalian pada saat pidato adalah semoga COVID-19 segera bisa ditangani oleh Indonesia misalnya. Terus permohonan maaf. Ketika kalian menutup, sebaiknya memberikan atau menyampaikan permohonan maaf, karena ketika kita menyampaikan pidato ada saja audien mungkin yang tidak berkenan atau perkataan kita itu tidak berkenan di hati audien, dan ucapkan terima kasih kepada audien yang sudah bersedia mendengarkan pidato kalian. Yang terakhir adalah ucapkan salam, boleh salam keagamaan ataupun boleh salam umum atau yang terkait dengan waktu. Baiklah anak-anak, itulah struktur dari teks pidato persuasif. Terima kasih Ibu Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.